Kembali bersama kami di Dua Arah. Saya langsung ke juru bicara Kementerian Perhubungan, Bu Adhita. Bu Adhita, bagaimana Ibu menjamin tadi ada pengawasan yang akan dilakukan supaya masyarakat tidak memanfaatkan celah-celah kebijakan, membatasi atau melonggarkan operasional transportasi publik. Padahal kita tahu hari ini Polda Metro Jaya merilis ada ratusan kasus yang melanggar pergerakan orang pada saat PSBB berlangsung. Padahal itu belum ada pelonggaran terhadap moda transportasi publik. Bagaimana jika nanti setelah dilonggarkan, apakah tidak akan semakin banyak pelanggaran? Baik, begini Cindy, saya mungkin perlu jelaskan dulu ya kaitannya dengan konsisten tidak konsisten, koordinasi antar kementerian. Perlu saya tegaskan, di dalam situasi pandemik ini kita punya satu pihak yang sudah ditunjuk untuk menangani percepatan penanganan COVID-19 ini. Instruksi langsung datang dari Presiden kepada yang namanya gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Dan semua keputusan kemudian apalagi yang terkait dengan kesehatan dan juga aspek-aspek yang lain, ini kami semua merujuk kepada apa yang diputuskan oleh gugus tugas. Demikian pula dengan apa yang kemudian kebijakan di transportasi ini. Ini adalah hasil dari tindak lanjut terhadap apa yang diputuskan oleh gugus tugas. Dan perlu diingat, gugus tugas ini isinya adalah hampir semua unsur di kementerian, termasuk juga transportasi atau perhubungan. Jadi ini satu yang sebenarnya sudah terkonsolidasi dan sudah merupakan satu integrasi dari semua keputusan yang kemudian penjurunya ada di gugus tugas. Yang kedua, bagaimana kemudian ini bisa mengantisipasi dengan kondisi sekarang yang kemudian banyak melakukan pelanggaran. Justru kalau mau dilihat ini Cindy, disinilah sebenarnya letak dari satu solusi bagaimana agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang malah tidak tersaring secara syarat kesehatan. Saya contohkan begini, sekarang banyak sekali travel-travel gelap dengan plat hitam ilegal itu menawarkan travel kepada masyarakat. Tanpa jaminan kesehatan, tanpa jaminan keselamatan, itu ilegal ya. Polisi juga sudah mengambil tindakan. Nah, daripada seperti itu, apakah tidak lebih baik kita fasilitasi dengan bis, namun tentunya penumpangnya harus yang memenuhi syarat. Tadi ya ada syarat penugasan, ada syarat kesehatan, dan ada izin. Sehingga lebih terkontrol gitu. Kalau dan ada yang melanggar, sanksinya apa Bu sebutkan, Adhita? ada tim gabungan. Ada sanksi yang sudah ditetapkan, ini merujuknya kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Di situ disebutkan bahwa hukuman itu maksimal adalah denda 100 juta dan kurungan penjara 1 tahun. Ini yang maksimal ya. Bagaimana kemudian penerapannya di lapangan ketika kita bicara transportasi darat, ini memang pihak kepolisian yang akan melakukan penindakan. Jadi pada prinsipnya kami mempertimbangkan banyak hal ya. Tapi yang jelas adalah kami juga berusaha agar transportasi yang disediakan ini tetap terbatas, tetap harus memenuhi kriteria protokol kesehatan, penumpang yang naik harus terseleksi dan tersaring dengan syarat-syarat tadi, dan tentunya kami semua melakukan pengawasan di lapangan bersama tim gabungan. Demikian, Cindy. Prof. Cecep, Anda melihat ini menutup celah terjadinya pelanggaran atau justru akan memperlebar pelanggaran? Saya kembali ya kepada persoalan bahwa kalau itu memang aturan PSBB seperti itu, jangan lagi menyebut kelonggaran-kelonggaran atau relaksasi. Gitu ya, bahwa ini sesuai aturan saja. Kalau memang seperti itu adanya, jadi tidak ada diksi bahwa ini ada kelonggaran. Kalau istilah kelonggaran seakan-akan ada diskresi, izin-izin, dispensasi di luar aturan-aturan itu, gitu ya. Harusnya pemerintah nyatakan saja. Kami memang tidak pernah nyebut kelonggaran ini, Pak. Iya. Ya, tapi yang menyebut kelonggaran ini media dan masyarakat. Nah, ini bagus sekali kalau Ibu menyatakan begitu. Artinya tegaskan di sini bahwa pemerintah tidak sedang melakukan kelonggaran-kelonggaran itu. Ya, maknanya di daerah dan di masyarakat ini menganggap ya selama pandemik ini kita begitu ketat, tahu-tahu begitu seakan-akan pemerintah pusat memberi kelonggaran-kelonggaran. Kalau itu sudah memang ada dalam kelonggaran dalam konteks PSBB, maka nyatakan saja ini sebetulnya bukan apa-apa, ini memang sudah diatur oleh aturan-aturan itu gitu. Tapi mungkinkah nanti kebijakan ini kalau tidak disebut pelanggaran ya, tapi memperbolehkan kembali transportasi publik beroperasi dengan syarat-syarat yang ketat, apakah nanti akan tetap disalahgunakan oleh masyarakat atau sebenarnya seperti tujuan yang disebutkan oleh Bu Adhita tadi, memfasilitasi supaya tidak ada pelanggaran, Prof. Cecep?
Ya, makanya ini kan jangan sampai multitafsir dari sisi regulasi, dari sisi kebijakan. Jadi pemerintah harus sedetil mungkin, sejelas mungkin ya kepada publik bahwa ini loh boleh, ini nggak boleh. Ya, nah ini ada tafsir-tafsir lain seakan-akan ya dulu kemarin-kemarin nggak boleh, sekarang seakan-akan boleh. Nah, padahal aturannya sama. Jadi yang salah siapa ini? Apakah dalam proses sosialisasi ataukah misinformasi? Saya melihat ini ada komunikasi politik, komunikasi pemerintahan yang kurang begitu jelas ya, yang nyampe kepada publik gitu. Komunikasi yang dikritik, rentankan nanti juga akan disalahgunakan, Pak Baidowi? Ya, jadi gini, saya mengkritisi Bu Dita tadi. Sekarang bilangnya tujukannya ke gugus tugas. Kita ingat tanggal 23 Mei kemarin ketika Pak Jokowi mengumumkan melarang mudik, itu Presiden loh. Terus kemudian keesokan harinya Kemenhub melarang semuanya. Itu rujukannya ke siapa? Ke Presiden toh. Ini kan ubah lagi. Udahlah, itu kan retorika bahasa saja. Ini kan kepentingannya ekonomi saja. Dikhawatirkan nanti banyak masyarakat tambah miskin. Pemerintahnya ruwet gitu loh. Nah, sementara paradigma penanganan corona, pencegahan corona secara masif melalui perpindahan orang itu tidak dilakukan. Saya ambil contoh lagi misalkan, ketika tidak ada pengetatan terhadap penumpang KRL Jabodetabek coba. Bu Dita mungkin pernah ikut naik KRL, bagaimana antriannya di stasiun itu. Jadi ketika tidak ada penekanan apa yang terjadi? Ketika di tes swab ada tiga ditemukan di stasiun gitu, yang positif lah. Hal-hal seperti ini saya kira jangan hanya dilihat persoalan ekonomi saja, tetapi persoalan kesehatan masyarakat. Ingat loh, pandemi COVID ini masa inkubasi virusnya ini 14 hari. Hari ini dites sehat belum tentu dia negatif. Pak Baidowi, Ya. tapi kan tadi Bu Adita juga menjelaskan bahwa ini ada syarat yang ketat yang diberlakukan kepada siapa saja atau masyarakat yang akan menggunakan transportasi publik ini. Iya, syaratnya salah satu kesehatan, dia dinyatakan sehat. Toh. Ya, ada surat tugas. Inkubasi virus itu berapa hari, Mbak? 14 hari. Hari ini sehat, dia belum tentu tidak terjangkit COVID-19. Banyak yang sudah membuktikan itu. Sekelas bandara aja, bandara Soekarno-Hatta bobol. Ketika WNA Jepang datang ke Indonesia pulang pergi dengan persyaratan yang ketat membawa virus. Apalagi perjalanan darat dan laut. Yang kita tahu kontrol kesehatannya seperti apa. Kita jujur aja lah. Kasihan kita pada teman-teman yang sudah melaksanakan PSBB. Kalau seperti ini, PSBB terkesan main-main. Mohon maaf saja. Kita lihat misalkan di beberapa daerah Surabaya, PSBB sudah diberlakukan. Tapi tingkat penurunan COVID-nya belum tercapai. Belum lagi nanti ditambah arus moda transportasi masuk membawa banyak orang. Baik. Ke Pak Dedi, Wakil Wali Kota Bogor, apakah nanti akan menjadi beban bagi daerah karena ada kebijakan seperti ini? Pengawasan juga harus diperketat, artinya Pak Dedi, seperti yang diharapkan oleh Bu Adita, ada pengawasan supaya tidak ada celah-celah yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya sudah pasti ya, kami sudah mengirimkan 2 kali surat kepada Menteri Perhubungan untuk membatasi atau menutup dulu ya operasional dari KRL. Tetapi kami yakin lah ya pasti akan ditolak dan memang sudah ditolak. Akan tetapi dalam evidence, dalam kenyataannya, dari hasil 2 kali swab test yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yang pertama di Kota Bogor, kemudian yang kedua di Kota, itu menunjukkan ada 6 orang positif COVID. Jadi kalau kita bicara tidak ada risiko, ini risiko besar. Makanya kami konsisten, kalau mau kita bersama-sama menurunkan tingkat penyebaran dan memutus rantai penyebaran, tentu ada hal yang harus dikorbankan, meskipun tentu harus ada alternatif. Yang kami dorong adalah industri yang selama ini atau perusahaan atau usaha yang selama ini tidak dikecualikan tetapi masih beroperasi dengan rekomendasi-rekomendasi, tentu mereka harus menyiapkan diri. Misalnya menyiapkan asrama untuk karyawan mereka atau menyiapkan kendaraan sendiri untuk mereka. Tidak perlu kemudian mencampur adukannya dalam satu basis sistem transportasi massal yang sangat berisiko. Maaf saya potong Pak Dedi, karena kebijakan ini kan dasarnya supaya perekonomian nasional kembali berjalan, termasuk perekonomian di Kota Bogor, terutama juga salah satu wilayah yang penyangga DKI Jakarta. Kalau alasan seperti ini? Ya kalau menurut saya ekonomi kan tadi saya sudah sampaikan, ada 8 sektor yang dikecualikan. 8 sektor ini merepresentasikan 75% kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita pakai isu ekonomi yang ditekan, saya pikir 75% itu luar biasa ya. Dan yang PSBB itu hanya ditopang oleh sektor pendidikan dan peribadatan.
Nah, Baik. kalau misalnya peribadatan dan pendidikan tidak kemudian jebol juga, itu bahaya sekali buat kita semua. Bu Adita silakan ditanggapi. Baik, mungkin yang pertama begini, sekali lagi ya kami tegaskan bahwa selama ini dalam kemudian mengeluarkan aturan atau kebijakan, kami selalu melakukan koordinasi khususnya dengan gugus tugas. Itu yang perlu dipegang lah ya, ini kami tegaskan. Dan bahkan dengan pimpinan daerah kami juga sering sekali melakukan koordinasi sebelum meluncurkan sebuah produk-produk regulasi. Ya, sosialisasi dan kemudian edukasi kepada publik ini memang dilakukan dengan proses ya. Ini kami baru 3 hari mengimplementasikan aturan baru dan tentunya sosialisasi dan edukasi akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Kemudian untuk beberapa hal yang tadi jadi masukan dari Pak Baidowi dan juga Pak Wakil Wali Kota Bogor, kami sampaikan Bapak bahwa khususnya soal KRL ini juga kan kemarin kita sama-sama di rapat koordinasi nih Pak Wakil Wali Kota bersama Pak Kepala Gugus Tugas, Ketua Gugus Tugas. Dan soal KRL memang sudah ditegaskan bahwasannya tidak akan dilakukan penghentian. Namun memang harus dicari solusi lain. Karena begini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakil Wali Kota bahwa masalah di hulu ini sendiri juga harus diselesaikan kan. Bagaimana kegiatan industri yang kemudian dikecualikan, ini yang harus juga diatur dulu. Sehingga tidak ada aliran karyawan atau pekerja yang kemudian terlalu banyak datang ke katakanlah ke DKI. Nah ini kan satu masalah di hulu. Sementara transportasi ini adalah layanan yang sifatnya hilir gitu loh. Ini memberikan suplai terhadap demand yang terjadi. Dan selama ada 180.000 penumpang yang membutuhkan KRL tiap hari, dan belum ada solusi untuk menggunakan transportasi yang lain, ya ini kan kita juga tidak mungkin hentikan. Yang bisa dilakukan sekali lagi adalah pembatasan, pengendalian jam operasi, pengendalian frekuensi, pengendalian juga jumlah penumpang, kapasitas 50% atau 60 orang di dalam gerbong. Nah ini yang akhirnya harus dilakukan dan pastinya Cindy ini juga perlu kesadaran masyarakat ya. Karena mereka juga harus sadar ini situasi pandemik seharusnya protokol pun diberlakukan, menggunakan masker, selalu cuci tangan dan sebagainya. Gitu. Baik, pelonggaran pengoperasian kembali transportasi publik dampaknya dikhawatirkan adalah tidak bisa menghentikan penyebaran COVID-19 di daerah. Kami akan membahas ini selepas data bersama kami di 2 Arah.